ada beberapa nama yang berpotensi mendampingi Pak Ganjar Pranowo yang menurut Mbak Puan Maharani sudah mengerucut ke dalam 5 nama. Halo, selamat malam. Saya Prabu Revolusi. Anda menyaksikan Konspirasi Prabu. Seperti biasa di Konspirasi Prabu kita akan membahas seputar kejadian-kejadian dan juga peristiwa di tanah air yang menjadi sorotan masyarakat. Belakangan ini kita ketahui bahwa ramai diperbincangkan oleh banyak pihak soal Ganjar Pranowo yang muncul di video azan. Ada yang menganggap bahwa peristiwa tersebut merupakan politik identitas. Ada juga ya tentu yang menyangkalnya, banyak juga yang mendukungnya. Nah, sejumlah pihak menyebut bahwa kemunculan Ganjar tidak masalah karena saat ini bukan masa kampanye dan juga secara resmi Ganjar Pranowo belum mendaftar ke KPU. Coba kita lihat dulu seperti apa peristiwa tersebut. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo jadi sorotan usai dirinya muncul pada tayangan azan maghrib di 2 stasiun televisi swasta. Penampilan Ganjar ini menjadi perbincangan karena terjadi jelang Pilpres 2024. Pakar komunikasi politik Effendi Ghazali dalam dialog bersama iNews Sore menilai bahwa Ganjar Pranowo sebagai WNI juga memiliki hak untuk melakukan hal tersebut. Menurutnya, hal ini hanya soal kreativitas. Persepsi itu bebas, diskusi publiknya bagus, cuma pada satu sisi haknya Ganjar sebagai warga negara Indonesia, sebagai orang penganut agama yang sama, itu tentunya diberi kesempatan juga untuk melakukan itu ya sesuai dengan tadi disebutkan oleh MUI bahwa itu adalah bagian dari dakwah juga. Bahwa kemudian katanya ya, saya ingat itu, kalau kemudian menjadi sesuatu yang diributkan akan muncul hal-hal yang bersifat mudarat dari yang itu gitu. Tapi saya rasa ini kan tidak usah kita perdebatkan dalam konteks membuat ini menjadi sesuatu yang ribut. Ini kan soal adu kreativitas. Memang agak sulit untuk meniru kemudian. Tapi saya, Davi, dan para pemirsa, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan membantah kemunculan Ganjar pada tayangan azan maghrib merupakan bentuk politik identitas. Menurut Hasto, Ganjar tampil secara alamiah sebagai sosok yang dikenal religius. Senada dengan Hasto, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas menilai kemunculan Ganjar dalam azan maghrib tidak masalah karena bermuatan dakwah, yakni mengajak orang untuk sholat. Apalagi dilakukan oleh seorang tokoh. Adapun Asosiasi Komunikolog Indonesia turut mengomentari hal ini. Ketua Asosiasi Suko Widodo menilai tidak ada aturan yang dilanggar, sebab saat ini belum memasuki masa kampanye. Bahkan Ganjar belum secara resmi mendaftarkan diri sebagai calon presiden ke KPU. Sementara itu, Bawaslu Republik Indonesia masih mengkaji kasus tayangan azan yang menampilkan Ganjar Pranowo. Namun, ia menyampaikan yang dilakukan Ganjar bukanlah kampanye. Hingga kini, Bawaslu masih mengkaji kasus ini. Bawaslu juga akan memberikan surat himbauan kepada partai politik untuk menahan diri dalam tahapan sosialisasi. Ya, dari peristiwa tersebut kita melihat bahwa secara pasti Ganjar Pranowo tidak melanggar aturan karena belum terdaftar sebagai calon presiden. Pada saat ini status seorang Ganjar Pranowo sama seperti saya, Prabu Revolusi, dan juga sama dengan Anda sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk tampil dalam tayangan azan, memiliki hak untuk melakukan ritual agamanya seperti kebanyakan orang. Dan juga perlu dipahami bahwa Ganjar Pranowo per saat ini bukanlah juga pejabat negara karena sudah lengser alias pamit dari jabatannya sebagai Gubernur Jawa Tengah. Oleh karena itu, kita bisa memaknai bahwa Ganjar Pranowo tampil dalam tayangan azan merupakan sebuah pemenuhan hak sebagai WNI dan juga sebagai pemeluk agama Islam. Anda boleh katakan dengan berbagai macam argumentasi, tetapi banyak yang mengatakan dan juga memberikan dukungan bahwa ini merupakan sebuah kreativitas dalam melakukan dakwah. Anda bisa bayangkan, mereka yang
mencintai Ganjar, mereka yang mendukung Ganjar, mereka yang suka dengan Ganjar, dengan melihat tayangan tersebut, barangkali akan terinspirasi untuk melakukan ibadahnya. Jadi ini bukanlah politik identitas. Politik identitas memerlukan perbandingan bahwa ketika Anda atau siapapun yang memilih agama tertentu lebih baik daripada yang lain. Dalam tayangan azan tersebut tidak ada perbandingan apapun. Tidak ada simbol, tidak ada visi, tidak ada misi, dan tidak ada satupun ajakan selain ajakan untuk melakukan salat maghrib. Disinilah kita bisa sama-sama sepakat untuk menyudahi polemik tersebut dan kemudian seperti biasa kita mulai meminta kepada siapapun yang akan melakukan kontestasi di Capres dan juga Cawapres agar terlibat dalam adu gagasan saja. Nah, bicara tentang Capres-Cawapres, sekarang kita akan berbicara tentang tingkat keterpilihan ataupun juga kita sebut sebagai elektabilitas. Nah, yang sekarang akan kita bahas adalah tentang elektabilitas Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden yang berhasil rebound dari survei sebelumnya. Elektabilitas Ganjar dirilis lembaga riset internasional Ipsos Public Affairs menduduki peringkat pertama. Ganjar unggul 40,12%. Kali ini Ganjar menyalip Prabowo yang sebelumnya berada di tingkat pertama. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Lembaga riset internasional Ipsos Public Affairs melakukan survei tingkat elektabilitas 3 bakal calon presiden di Pilpres 2024. Ganjar Pranowo yang baru saja purna tugas sebagai Gubernur Jawa Tengah mengungguli 2 kandidat lainnya, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Survei dilakukan pada 22 hingga 27 Agustus 2023 di 24 provinsi Indonesia dengan jumlah responden mencapai 1.200 responden. Ganjar Pranowo memperoleh 40,12%. Di posisi kedua, Prabowo Subianto meraih 37,21% dan Anies Baswedan dengan 22,67%. Lalu pasca ditetapkannya Arsyad Rashid sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional atau TPN dan juga Andika Perkasa sebagai wakilnya, hari ini TPN menggelar pertemuan pertama di Gedung HIN Jakarta. Pertemuan membahas berbagai hal terkait strategi pemenangan Ganjar, di antaranya soal struktur kepengurusan TPN. Ketua Umum Partai Politik dari PDIP, Partai Perindo, Partai P3, dan Hanura menggelar rapat perdana di Gedung HIN Komplek Gedung MNC, Jakarta. Dihadiri para ketua umum partai politik, diantaranya Megawati Soekarno Putri dari PDIP, Haritanu Sudibyo dari Partai Perindo, Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang, PLT Ketua Umum Partai P3 Muhammad Mardiono, serta Ketua terpilih untuk pemenangan Ganjar Pranowo, Arsyad Rashid. Rapat dilaksanakan secara tertutup membahas dinamika politik nasional jelang pemilu 2024. Strategi pemenangan skala prioritas juga momentum politik yang diambil oleh tim pemenangan Ganjar Pranowo. Bapak Presiden Jokowi. Yang di dalam rapat kali ini akan dibahas berbagai agenda-agenda strategis. Pertama terkait dengan dinamika politik nasional yang nanti disampaikan para ketua umum partai. Yang kedua tentu saja dari Pak Arsyad Rashid. Dan kemudian langsung akan dibahas berbagai skala prioritas terkait dengan strategi, juga momentum politik yang akan diambil oleh tim pemenangan ini, di mana setiap hari Rabu diputus. Pertemuan ini juga akan membahas berbagai hal terkait pemenangan Ganjar, diantaranya soal struktur kepengurusan TPN. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Kita bicara tentang siapa yang akan berpasangan bersama Ganjar Pranowo sebagai Cawapres alias calon wakil presiden. Beberapa nama muncul, di antaranya jika kita melihat pada survei yang berlaku di publik, ada beberapa nama. Di antara lain ada Erick Thohir, Ridwan Kamil, dan juga Sandiaga Uno yang masuk dalam daftar kandidat kuat bakal calon pendamping Ganjar Pranowo di pemilu 2024. Berbagai pertimbangan masih digodok untuk memilih jodoh yang paling tepat dan juga sanggup memenuhi kebutuhan elektoral Ganjar Pranowo.
Mantan Gubernur Jawa Barat sekaligus politisi Partai Golkar Ridwan Kamil masuk bursa bacawa pres Ganjar Pranowo. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membenarkan adanya pertemuan antara RK dengan Megawati Soekarno Putri beberapa waktu lalu membahas perjuangan Bung Karno. Dan saat ini memang ada beberapa nama yang berpotensi mendampingi Pak Ganjar Pranowo yang menurut Mbak Puan Maharani sudah mengerucut ke dalam 5 nama. Ada termasuk nama Ridwan Kamil berarti? Ya, seluruh nama-nama dicermati ya secara dinamis dan akan dilihat seluruh rekam jejak kepemimpinannya, tetapi yang terutama adalah karakter kepemimpinannya, kemudian kemampuan untuk bekerja sama dengan Pak Ganjar Pranowo di dalam mendorong gerak cepat kemajuan bagi Indonesia Raya kita. Sementara itu, usai acara serah terima jabatan di Gedung Sate, Bandung 6 September lalu, Ridwan Kamil menyebut pekan depan akan ada breaking news atau berita besar terkait keputusan politiknya di kontestasi pemilu 2024. Selain Ridwan Kamil, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga santer disebut-sebut sebagai salah satu kandidat pendamping Ganjar. Terlebih usai kepindahan Sandiaga dari Partai Gerindra ke Partai Persatuan Pembangunan yang kini turut mengusung pencapresan Ganjar. Nama Menteri BUMN Erick Thohir juga jadi sosok bakal calon wakil presiden teratas versi hasil survei dari lembaga Polling Institute. Mayoritas responden memilih Erick Thohir dalam 2 simulasi, baik pada 19 nama maupun 5 nama bakal cawapres. Erick Thohir mendapat elektabilitas tertinggi, yakni 15,1%, ungguli Ridwan Kamil dan Mahfud MD. Baru-baru ini, Ganjar Pranowo juga mengunggah foto pertemuannya dengan Menko Polhukam Mahfud MD di Jakarta. Foto ini lantas menarik perhatian publik di tengah menguatnya nama Mahfud MD sebagai salah satu kandidat kuat bakal calon pendamping Ganjar. Namun Mahfud MD membantah pertemuan membahas bursa cawapres Ganjar. Menurutnya, PDI Perjuangan sudah memiliki kriteria khusus terkait bacawa pres Ganjar. Lalu siapakah jodoh Ganjar yang sanggup memenuhi kebutuhan elektoral Ganjar dalam kontestasi politik 2024? Hingga kini nama itu masih digodok oleh seluruh parpol pengusung dan pendukung Ganjar Pranowo. Tim Liputan iNews melaporkan. Berikutnya pemirsa, yang tidak kalah menarik dan diperbincangkan oleh publik adalah tentang Timnas Garuda Muda yang lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024. Konspirasi Prabu segera kembali. Anda masih bersama saya, Prabu Revolusi, di Konspirasi Prabu. Pemirsa, ada kabar baik yang datang dari Timnas Indonesia yang berhasil lolos ke putaran final Piala Asia 2024 usai mengalahkan Turkmenistan 2-0 pada pertandingan terakhir Grup G kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Stadion Manahan Solo. Tentunya kita patut bangga karena ini menjadi sejarah Timnas Indonesia yang pertama kalinya lolos ke putaran final Piala Asia yang akan digelar di Qatar tahun depan. Indonesia meraih kemenangan atas Turkmenistan pada laga terakhir grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Indonesia mendapat peluang pada menit ke-23 lewat tembakan Rafal Strik, namun kiper Turkmenistan Ahalyev Rustem bisa menepisnya. Setelah beberapa kali menekan, Indonesia akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-39 lewat gol dari Ivar Jenner. Pada menit ke-54, Indonesia kembali mendapat peluang, kali ini lewat Rio Fahmi. Tapi peluangnya masih membentur Mister. Setelah mendominasi, skuad Shin Taeyong akhirnya bisa menyegel kemenangan atas Turkmenistan lewat tandukan Pratama Arhan pada injury time. Keunggulan 2 gol Indonesia menjadi hasil akhir laga. Hasil ini membuat Indonesia berada di puncak klasemen dengan 6 poin dan lolos ke Piala Asia U23 2024 yang digelar April tahun depan. Ini juga akan menjadi penampilan perdana Indonesia dalam sejarah Piala Asia U23.
Luar biasa, Timnas Indonesia kali ini tampil penuh percaya diri dan disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo yang menyaksikan secara langsung pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Turkmenistan di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Indonesia berhasil taklukkan Turkmenistan dengan skor seperti yang Anda tahu 2-0 dan akan dipastikan akan berlaga di Piala Asia U23 2024 yang akan berlangsung di Qatar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi Timnas U23 dan mengingatkan Timnas untuk tidak berpuas diri dengan kemenangan ini dan menjadikan ini sebagai momentum untuk membangun dari grassroots. Nah, PSSI juga punya PR besar April tahun depan dan juga perlu mempersiapkan agar jangan sampai kekurangan pemain. Presiden Joko Widodo menyaksikan langsung pertandingan kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah antara Timnas Indonesia dengan Turkmenistan. Jokowi datang bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan cucu Jan Etes, Sri Narendra, juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Menurut Presiden, kemenangan tim Garuda Muda sangat bersejarah karena untuk pertama kalinya berhasil mengalahkan Turkmenistan sejak tahun 2012. Dan laganya saya lihat sangat keras, saling menyerang, dan ya sudah kita ketahui hasilnya 2-0. Ini apa? Sejarah. Karena sejak saya diberitahu tadi, sejak 2012 sampai sekarang kita belum pernah menang dengan Turkmenistan. Ya, saya kira ini hadiah ulang tahunnya Pak Erik. Ya, kira itu. Sempat kecengin juga Pak. Gol pertama kan tadi sempat kecengin. Mungkin gimana Pak? Ya, biasalah dalam bola. Kaget juga ternyata enggak ya. Enggak apa-apa, tapi yang paling penting kan 2-0 dan kita bisa masuk ke Qatar. Ya. Pak, siapa dilihatnya? Ke Qatar? Iya, ini kan masih agak panjang ya, di Maret? April ya. Sehingga persiapannya lebih panjang, menurut saya kita akan ke sana dengan kondisi yang jauh lebih siap. Saya kira semuanya bermain baik. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga mengapresiasi Timnas Indonesia U23 melawan Turkmenistan untuk kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Qatar. Saya bilang bahwa kita harus terus mencari pemain pelapis. Nah, ini juga yang kenapa saya berkali-kali jangan berpuas diri, jangan kemenangan ini jadi euforia, tetapi bagaimana kemenangan ini terus justru membangun dari grassroots, ya. Dari 17, 20, 23, dan kita bisa lihat juga banyak pemain ini juga masuk tim senior juga. Nah, ini yang saya rasa menjadi catatan tersendiri buat kami di PSSI untuk terus mempersiapkan pemain. Saya sudah sampaikan kita harus paling tidak punya stok 150 pemain untuk pemain senior, pemain U23, U20, U17, dan tidak mudah. Tapi alhamdulillah apapun catatan saya rasa kita bersyukur. Nanti, tapi bulan April itu saya rasa tidak mudah kalau kita tidak mempersiapkan tim dengan benar-benar gitu. Ya, kalau tentu para pemain kita yang diaspora ada di luar negeri, ya kita selalu terbuka. Yang penting tidak ada paksaan, ya, dan semua ingin membela merah putih, termasuk pemain-pemain kita yang ada di Indonesia. Jadi saya nggak mau terjebak apakah diaspora atau Indonesia sama aja, yang penting merah putihnya. Gitu. Dalam laga ini, Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Turkmenistan dengan skor 2-0. Atas kemenangan ini, Indonesia pun berhasil lolos putaran final Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 dipastikan akan berlaga di Piala Asia U23 2024 yang akan berlangsung di Qatar setelah menjadi juara grup K dengan raihan 6 poin. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, kemarin juga ada momen menarik yang berseliweran di sosial media, yaitu momen di mana ini sebuah video yang sangat viral ya. Pratama Arhan menunjukkan baju bertuliskan nama sang istri Aziza usai mencetak gol penentu kemenangan Indonesia atas Turkmenistan. Hal ini pun menuai reaksi positif dari netizen.
sempat dianulir oleh wasit ketika offside di menit ke-10. Pratama Arhan memastikan kemenangan tim Garuda Muda dengan gol sundulannya di injury time yang juga mengirim Turkmenistan pulang dengan tragis karena dipastikan tidak lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024. Selebrasi untuk Azizah, sang istri, yang juga hadir di stadion pun viral di media sosial, di mana Pratama Arhan berlari ke pinggir lapangan dengan membuka dan menggigit seragam timnas serta menunjukkan kaos bertuliskan Azizah 20 Agustus 2023 yang merupakan tanggal pernikahan mereka berdua. Ini bukanlah yang pertama Pratama Arhan menunjukkan kebucinannya ke Azizah Salsa. Di pertandingan sebelumnya, Pratama Arhan juga melakukan selebrasi dengan gaya yang berbeda ketika sang istri dan ibunda hadir di Stadion Manahan Solo. Selebrasi dari Arhan pun menuai respon positif dari netizen sebagai bentuk kesetiaan dan motivasi kepada pasangan. Pemirsa, kita akan jeda dan kami akan kembali sesaat lagi dengan beberapa informasi yang lain. Tetap bersama kami. Pemirsa, di tengah pemberantasan peredaran judi online, kemarin ada statement yang saya pikir cukup kontroversial, di mana Menteri Kominfo Budi Ari Setiabudi menyatakan ada usulan bahwa judi online bakal dikenakan pajak. Saya tidak tahu apakah usulan ini serius atau hanya dalam rangka bercanda, tetapi kemudian ini ditanggapi oleh banyak pihak. Ya, karena tidak mungkin judi online yang sejatinya harus dilarang namun kemudian diberikan pajaknya. Nah, inilah pemirsa hal yang kita ingin ya pastikan pemerintah memberikan perhatian khusus karena masih banyak masyarakat yang mencari peruntungan di judi online hingga saat ini dan ini merugikan masyarakat entah berapa ratus triliun ya perputaran uang yang terjadi karena adanya judi online ini. Dan Anda tahu larinya bukan ke dalam negeri, ini larinya keluar semua. Oleh karena itu saya sepakat untuk bagaimana caranya judi online ini harus dibasmi tuntas dari permukaan Republik Indonesia. Di tengah Kemenkominfo memberantas judi online, Budi Ari Setiadi menyebut adanya usulan bahwa judi online bakal dikenakan pajak. Usulan ini timbul di tengah upaya Kemenkominfo membasmi peredaran judi online. Menurutnya hanya di Indonesia satu-satunya negara ASEAN yang masih menganggap perjudian sebagai praktik ilegal sehingga proses pembasmian judi online sulit. Meski larangan pemerintah sudah dilakukan, tetap judi online semakin marak di tengah masyarakat. Banyak masyarakat yang mencari peruntungan di judi online meski Kemenkominfo telah menutup ribuan konten judi online di media sosial dari 2017 hingga Agustus 2023. Pada Januari hingga Agustus 2023 sudah tercatat 2.491 aduan masyarakat dan sekitar 187 rekening telah diajukan untuk diblokir. Dari tim Liputan iNews melaporkan. Nah, selain permasalahan judi online yang tadi tentunya kontroversi karena malah ada usulan untuk diberikan pajak, permasalahan berikutnya adalah tentang persaingan dagang. Ini persaingan dagang yang terjadi dan juga membuat ya banyak sekali usaha lokal UMKM yang mengalami penurunan omset. Nah, salah satunya terdampak di Pasar Tanah Abang Blok B Jakarta Pusat. Penjualan dagangan di e-commerce ya di TikTok Shop diantaranya memberikan dampak bagi pedagang konvensional dan juga kini para pedagang mulai beralih berjualan lewat live streaming. Namun masalahnya tidak bisa laku. Kenapa? Karena tidak bisa bersaing antara produk-produk lokal, produk-produk UMKM dengan produk-produk yang didatangkan dari negeri seberang tanpa kena pajak. Ini yang membuat pada akhirnya banyak pedagang gulung tikar. Anda pergi ke Tanah Abang sekarang sudah sangat sepi. Dan ini membuat tentunya perputaran uang, perputaran ekonomi tidak lagi di dalam negeri, tetapi juga uangnya ditarik keluar semua. Saya pikir pemerintah harus segera mengambil sikap atas hal ini. Persaingan dagang di platform e-commerce membuat pedagang konvensional gigit jari. Salah satunya yang terdampak yaitu pedagang Blok B Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Hal ini berdampak juga pada pekerja di sekitar pasar Tanah Abang seperti para porter hingga penjual makanan yang mengalami penurunan omset. Namun saat ini para pedagang Blok B Tanah Abang berusaha untuk mengikuti cara berjualan para artis, yakni dengan menggunakan live shopping atau live streaming. Tanggapan saya gimana ya caranya pemerintah bikin kebijakan biar offline sama-sama rame juga gitu kan. Kasihan kita sewa toko mahal-mahal, pengunjung nggak ada gitu kan. Nggak saya doang, semua pasar kayaknya. Wah, sekarang sepi banget sih Kak. Terus kayak lumayan sih omsetnya juga menurun banget. Biasanya tuh kalau apalagi kita di depan pintu masuk banget kan, harusnya tuh rame, tapi sekarang sepi banget sih Kak. Selanjutnya, para pedagang berharap agar pemerintah lebih memperhatikan nasib pedagang UMKM dan para pelanggan agar kembali berbelanja di pasar Tanah Abang. Dari Jakarta, Anissa Septriani dan Did Bernardi, iNews melaporkan. Baik, saat ini kita akan berbincang bersama Vicky Satari, staf khusus Kementerian Koperasi dan UMKM untuk membahas mengenai turunnya omset dari pengusaha lokal, produk lokal, UMKM diakibatkan karena cukup ramainya penggunaan social commerce. Selamat malam, Kang Vicky. Selamat malam, Kang Prabu. Ya, saya minta Anda untuk menjelaskan secara sederhana kepada penonton kita, kepada publik ya, bagaimana hubungannya antara ramainya penggunaan social commerce atau social media yang bisa melakukan penjualan secara langsung dengan menurunnya produk lokal atau UMKM. Ya, jadi seperti kita ketahui, platform media sosial ini kan sangat luar biasa traction-nya, membership-nya, yang menggunakan ya, dan hal ini masyarakat Indonesia. Ini udah penggunaannya juga udah sangat mudah, sangat memanjakan dari sisi pengalaman. Nah, saat ini media sosial platform ini juga bergabung dengan platform marketplace, Kang Prabu. Ketika sebelumnya transaksi marketplace ini memang di-feeding dari percakapan di media sosial, saat ini ada yang dinamakan tadi platformnya social commerce. Ya, sehingga ada dari sisi percakapan, insight-nya langsung masuk ke check out dari transaksinya. Nah, ini yang sebetulnya menjadi permasalahan utama adalah ada praktik yang namanya predatory pricing. Ini harganya sangat murah, ini tidak masuk akal. Bagaimana sepatu dijual Rp15.000, kemudian kerudung, ya, jilbab, produk fashion muslim itu ada 5.000 per potong. Bahkan parfum dijual ada yang 1.000 perak, ada promo-promo yang, sehingga tadi pastilah si konsumen ini karena memang seharinya sudah menggunakan media sosial, kemudian ada satu platform yang memang bisa transaksi langsung, secara insight behavior-nya kan udah bisa ditangkap dari sisi algoritma, dari AI dan seterusnya, Kang Pram. Ini pasti transaksinya pasti cari yang barang yang lebih murah. Karena penggunanya ini kan sudah di Indonesia ini satu platform social commerce. Ini sebenarnya kalau bicara social commerce praktiknya pada hari ini masih satu platform saja sih. Bahkan marketplace yang terbesar di dunia aja nggak punya media sosial, kan begitu. Oke, sebentar, Kang Vicky. Kenapa penggunaan social commerce itu bisa memberlakukan predatory pricing tadi itu? Kenapa bisa jadi jauh lebih murah barang-barang yang ada di social commerce ini? Ya, karena tadi dari predatory pricing ini kita belum atur. Kan ini predatory pricing ini pasti barangnya barang impor. Nggak mungkin UMKM bisa jualan barang-barang seharga yang tadi saya sampaikan. Nah, barangnya barang impor. Nah, pertanyaannya kalau misalnya barang impor seharga itu apakah legal atau ilegal? Jadi ini harus kita kunci. Yang pertama adalah agar bisa adanya namanya equal playing field. UKM kita, Pak Prabu, kalau mau jualan mesti ngurus-ngurus legalitas, mesti bayar pajak, ngurus sertifikasi dari mulai BPOM, PIRT, ya, ngurus sertifikasi halal. Ini barang-barang ini kan tidak dikenakan kewajiban-kewajiban tersebut, oleh karenanya harganya sangat murah. Nah, ini yang kita ingin cantumkan adalah ke depan semua barang impor di marketplace, dalam hal ini juga social commerce ataupun marketplace, ya e-commerce, itu kita harus mencantumkan izin barang impor. Tapi begini, jika memang itu masalahnya, kenapa tidak pemerintah langsung saja berhubungan dengan platformnya untuk melarang
masuknya barang-barang import tadi itu, yang ilegal tadi itu ya, karena bisa dijual dengan harga yang sangat murah, lewat platform yang beroperasi di Indonesia. Kenapa nggak bisa semudah itu? Ya, ini yang kemarin kita sampaikan ya, bahwa ini memang ranahnya ada di Kementerian Perdagangan. Kami sedang melakukan proses bersama dengan Kementerian Perdagangan, tentunya revisi Permendag 50 tahun 2020. Sebetulnya sejak tahun lalu ya, Kang Prabu, ini sudah digulirkan, arahan Presiden sudah jelas. Proteksi 3 hal. Pertama, proteksi UMKM lokal, proteksi platform lokal, proteksi konsumen Indonesianya. Artinya concern kita juga kalau misalnya melihat pangsa pasar e-commerce di Indonesia, ini kan sebetulnya sudah dikuasai asing. Ya. Sekitar 56%, Kang Prabu. Itu juga satu concern. Bahwa jangan sampai seperti India, platformnya udah asing semua ya, ketika Flipkart diakuisisi Walmart. Kan susah. Wasitnya, pasarnya punya asing, kita mau jualan lokal segimanapun ya yang punyanya asing gimana kan itu. Oke. Jadi sehingga kita lagi tunggu nih, ini udah proses harmonisasi Kang Prabu di revisi Permendag 50 2020 ini, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa diundangkan dan ini bisa dijalankan regulasinya. Oke, saya jadi bisa tarik kesimpulan untuk bisa diketahui oleh publik juga bahwa sebetulnya kebijakan yang tidak fair play tadi itu ya, itu membuat pada akhirnya produk UMKM tidak bisa bersaing, sehingga pada akhirnya konsumen tidak cenderung membeli produk lokal, lebih memilih produk yang tadi katakan ya, Anda katakan import dan juga sangat mungkin ilegal karena harganya jadi jauh lebih murah begitu ya. Kang Vicky, bisa ceritakan kepada kami seberapa parah ya jatuhnya produk UMKM kita, produk lokal kita, dengan adanya satu fakta ya, bahwa social commerce sekarang menjadi pilihan publik. Ya, saya mau kasih contoh salah satu produk yang sangat digemari ya oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah di sektor hijab. Ini ada studi World Economic Forum di tahun 2021 menyebutkan masyarakat Indonesia menghabiskan 6,9 miliar US dollar untuk membeli 1,02 miliar hijab setiap tahunnya. Saat ini, Kang Prabu, hanya 25% yang diproduksi lokal. 75% itu udah impor. Yang kita lihat di platform-platform marketplace ya, dengan harga-harga murah itu pasti produknya produk impor. UKM sellernya adalah tentunya bisa jadi UKM. Tapi kalau misalnya kita hanya seller, UKM yang produsennya semakin berkurang, sentra-sentra industri ini habis, pasti kan lapangan kerja isunya berkurang juga. Sedangkan UMKM ini, Kang Prabu, penyedia 97% lapangan tenaga kerja di Indonesia, atau setara dengan 120 juta tenaga kerja. Terus kemudian yang diglorifikasi ini adalah seller-seller yang bisa suatu hari live shopping, live shopping ya, itu sampai puluhan miliar. Sedangkan pedagang pasar Tanah Abang yang kemarin rame itu, dia 24 jam jualan live shopping, jualan satu pieces aja nggak bisa. Karena kan ini ada ekosistemnya juga ya, untuk bisa dapat traction, untuk bisa dapat orang tertarik gitu kan. Gitu, Lalu bagaimana Kang Vicky, ini terakhir pertanyaannya, komunikasi kepada mereka ya, kepada publik yang sudah terbiasa masuk berbelanja lewat fitur live shopping ini, dan Anda mencoba meyakinkan bahwa ini salah nih, gitu ya. Ini salah dan publik itu harus berubah. Bagaimana komunikasinya dari pemerintah kepada publik agar publik paham bahwa ada praktek yang tidak benar dalam cara mereka berbelanja ke produk-produk murah, import, dan sangat mungkin ilegal ini? Yang pertama tentunya regulasi ya, Kang Prabu. Itu kan kita berharap segera nih revisi Permendag 50 2020 diundangkan. Yang kedua sebetulnya kan gini, ini bicara nasionalisme. Makanya ada gerakan Bangga Buatan Indonesia dan seterusnya. Karena banyak pertanyaan ketika bicara, produk impor cross border akan dibatasi oleh harga minimum 100 US dollar. Paling murah. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, emang UKM kita bisa bikin casing handphone murah? Bisa bikin kabel charger murah? Pertanyaannya, UKM Indonesia itu udah bisa bikin simulator pesawat, simulator kapal selam. Sudah ada startup digital yang luar biasa. Startup digital ini kan UMKM sebetulnya, Kang Prabu. Artinya kalau ada kesempatan bisa, tapi kalau misalnya bicara casing handphone,
kita UMKM kita buat, masuk ke pasar dengan ada kompetitor dari asing yang harganya memang sudah mass product, level industrinya, ya nggak bisa akan compete. Nah ini yang sebetulnya kita ingin pastikan, berikanlah kesempatan ya kepada produk brand-brand lokal kita, UKM-UKM lokal kita untuk masuk ke pasarnya. Dengan cara apa? Dengan cara mulai berpihak dengan produk lokal. Memang mungkin harga akan lebih mahal. Karena tadi prosesnya kan masih skalanya skala UKM, di tahapnya prototyping, pasti akan ada biaya-biaya khusus. Tapi kalau misalnya kita nggak dukung, kita nggak kasih kesempatan, nggak akan sampai ke level skala industri yang bisa menekan skala ekonominya bisa lebih murah gitu. Jadi lupakan masa depan kualitas lapangan tenaga kerja yang disediakan UMKM yang sekali lagi yang berkualitas, yang masuk ke wilayah industri kreatif, teknologi, dilupakan. Ini kan bicara masa depan bukan hanya hari ini, Kang Prabu. Jadi nasionalisme membeli barang produk lokal itu menjadi utama. Kita sebutnya kan belanja produk lokal ini sama dengan bela negara. Bela negara, ya. Betul. Saya pikir saya sepakat di situ ya, Kang Vicky, dan juga saya harap juga publik bisa menyimak bahwa ketika ini dikaitkan dengan nasionalisme, maka pada akhirnya memang kita harus bergerak bersama-sama. Ya, bahwa ada yang harus dikorbankan, misalnya produk harga lebih mahal. Tetapi ini adalah sebuah upaya untuk memberikan kesempatan kepada produk lokal ataupun juga UMKM agar nantinya bisa bersaing dengan produk impor dengan harga yang juga bersaing. Begitu ya, Kang Vicky. Nah, mudah-mudahan ini bisa cepat terselesaikan permasalahannya, Kang Vicky. Yang pertama adalah publik juga mendapatkan kejelasan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Yang kedua juga dari sisi perdagangannya nih, agar regulasi yang tadi Anda maksudkan bisa segera disepakati. Ya, saya juga heran kenapa harus selama ini memprosesnya. Harusnya bisa segera cepat. Karena kalau tidak UMKM-nya keburu mati ya, Kang Vicky ya, dan pada akhirnya beralih menjadi usaha-usaha lain yang bisa jadi ilegal gitu ya, akhirnya mencari usaha yang ilegal. Terima kasih Kang Vicky Satari, staf khusus Menteri Koperasi dan UMKM. Semoga nanti saya undang lagi, udah selesai regulasinya ya, Kang Vicky ya. Terima kasih. Amin. Terima kasih Kang Prabu. Baik, setelah jeda kami akan kembali dengan beberapa informasi yang lain. Tetap bersama kami. Pemirsa, artis dan selebgram yang terlibat dalam pembuatan film porno diburu pihak kepolisian. Pembuatan film porno tersebut diduga dilakukan di ruko yang terletak di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Inilah penampakan unit bangunan yang diduga dijadikan tempat pembuatan film porno di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Studio ini diyakini menjadi tempat syuting film porno yang melibatkan berbagai kalangan, mulai dari selebgram hingga artis. Namun sejak digerebek oleh petugas, studio ini tampak sepi dan tidak ada aktivitas. Hal serupa juga terlihat di bangunan lainnya. Studio yang terletak tidak jauh dari lokasi pertama ini juga diduga menjadi salah satu lokasi pembuatan film porno. Warga di sekitar lokasi mengaku pernah melihat syuting meski hanya beberapa kali saja. Kurang tahu juga, saya syutingnya itu kapannya, saya nggak tahu, nggak begitu perhatiin gitu loh Pak. Tapi pernah ada gitu Pak? Saya lihat sih ada beberapa kali ada sih, tapi nggak banyak, apa 1-2 orang doang yang di situnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, para pemeran film porno ini direkrut melalui media sosial tanpa kontrak kerja dengan sutradara sekaligus pemilik rumah produksi berinisial IR. Para pemeran film dewasa menurut rencana akan dimintai keterangan pada hari Jumat mendatang. Kita juga talent-talent akan kita panggil. Rencana dalam minggu ini akan kita lakukan pemanggilan. Ya, mulai hari ini kita sudah melakukan pemanggilan dan kita jadwalkan untuk pemanggilan tersebut hadir hari Jumat besok. Rencana hari Jumat besok akan kita lakukan pemeriksaan. Sebelumnya, Subdit Cyberdit Reskrimsus Polda Metro Jaya mengungkap kasus dugaan tindak pidana pembuatan atau penyebaran konten video porno atau film adegan dewasa.
polisi menangkap 5 pelaku yang berperan sebagai pemilik website, sutradara, dan admin akun website. Seorang tersangka perempuan berperan sebagai sekretaris sekaligus pemeran wanita. Sejumlah artis dan selebgram juga dikabarkan terlibat dalam pembuatan film porno. Para pelaku mengaku telah meraup keuntungan hingga 500 juta rupiah dengan menjual konten porno mulai 50.000 untuk sehari berlangganan hingga 500.000 rupiah untuk setahun berlangganan. Demikian konspirasi Prabu hari ini. Saya Prabu Revolusi pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.